Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema A subtema 1 organ gerak pada hewan, pelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dari bacaan. Kemudian pelajaran IPA menyebutkan organ gerak hewan, vertebrata dan invertebrata. Kemudian pelajaran SBDP membuat gambar kartun. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Menentukan ide pokok dari bacaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ide pokok. Ya, Abi mengingatkan kembali pengertian dari ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Untuk lebih memahami dalam menentukan ide pokok, silakan Ananda untuk membuka halaman 33 sampai 34 di buku cetaknya ya, yang berjudul Lebah si Pekerja Keras yang Tangguh. Nah, kalau sudah membaca, kita akan menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah lebah madu. Paragraf kedua, cara terbang hewan lebah. Dan pada paragraf ketiga, kecepatan kepakan sayap lebah saat terbang. Dan pada paragraf keempat, pengaturan sayap lebah saat membawa beban. Nah, ini ide pokok pada teks yang berjudul Lebah si Pekerja Keras yang Tangguh ya. Anda semua yang sedang belajar pada kesempatan ini, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Ya, hewan vertebrata ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Apa ciri-ciri hewan vertebrata? Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup dan alat pernapasan paru-paru atau insang. Kedua, sistem pencernaan yang dilengkapi dengan hati, kelenjar pencernaan dan pankreas ya. Setelah tubuh terdiri dari kepala, badan dan ekor. Dan yang keempat, alat gerak aktif berupa kaki, sayap atau sirip ya. Contoh hewan vertebrata ini ikan ya, katak, reptil ya, burung, mamalia. Ini contoh hewan vertebrata ya. Selanjutnya hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang ya. Ciri hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang endoskeleton keras ya. Memiliki kerangka luar dan tidak memiliki kerangka dalam yang berupa tulang ya. Sistem pernapasan tidak menggunakan paru-paru, akan tetapi bernapas melalui kulitnya. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Ya, sistem pencernaan lebih sederhana daripada hewan vertebrata. Contoh hewan invertebrata ini serangga, ubur-ubur, cumi-cumi, cacing, ya, dan sebagainya. Nah, serangga kita lihat ya, serangga adalah salah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut ya. 3 pasang kaki yang terhubung ke dada, memiliki mata majemuk ya, yang dapat menangkap berbagai warna dan sepasang antena. Itu serangga ya. Kalau ubur-ubur adalah jenis binatang laut tak bertulang belakang ya. Kemudian cumi-cumi ada kelompok hewan yang hidup di laut. Tinta pada cumi-cumi berfungsi untuk melindungi dirinya dari musuh pada saat terancam ya. Sedangkan cacing
Ya, cacing adalah hewan yang biasanya memiliki tubuh seperti tabung panjang, tidak punya anggota tubuh bagian luar seperti tangan atau kaki, dan tidak punya mata ya. Nah, selanjutnya pelajaran kita adalah membuat gambar kartun ya, SBDP ya. Kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerti tentang pengertian kartun ya. Kartun adalah gambar yang mengandung humor ya. Gambar kartun biasanya dibuat terlihat lucu agar dapat mengundang tawa yang membaca dan melihatnya ya. Tokoh kartun sangat bervariasi ya, bisa berupa manusia atau hewan. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar kartun? Menentukan ide atau gagasan sebelum menggambar. Yang kedua, menentukan tokoh, tempat dan suasana yang terdapat dalam gambar yang akan kita buat nanti ya. Membuat sketsa atau rancangan gambar secara detail dan jelas. Dan yang keempat, setelah selesai membuat sketsa yang terakhir adalah melakukan pewarnaan ya. Ini contoh gambar kartun kancil dan buaya ya, ada gambarnya. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Semoga Anda bisa memahami. Dan untuk latihan soalnya ada di modul halaman 41 ya. Semoga yang Abi sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Demikian saja yang bisa Abi sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.